Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zahir Aziz, NPM 20200044. Di sini saya akan mempresentasikan yang PPT yang berjudul Sistem Informasi Entry KRS UGM dengan dosen pengampu Evi Yulianti. Masuk ke dalam pendahuluan. KRS adalah istilah yang diperuntukkan bagi proses registrasi mata kuliah yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Dalam proses KRS ini, mahasiswa harus memilih mata kuliah yang akan diambilnya, beserta kelas dan jadwalnya berdasarkan daftar mata kuliah dengan jadwal dan kelas yang dibuka. Pemilihan dan penyusunan mata kuliah yang dipilih beserta jadwal dan kelasnya ini biasanya dilakukan seminggu sebelum proses pengisian KRS dapat dilakukan. Namun ada juga mata kuliah yang telah dipaketkan tergantung pada kebijakan masing-masing universitas. Pada pelaksanaannya, proses KRS ini dapat menimbulkan kesulitan, terutama bagi mahasiswa yang melakukan pengisian KRS secara manual. Tentu saja hal ini membuat proses pengisian KRS menjadi suatu hal yang memerlukan perjuangan ekstra berat dari mahasiswa yang melakukan pengisian KRS. Menyadari banyak kesulitan yang muncul dalam pengisian KRS secara manual, saat ini banyak universitas yang telah menerapkan sistem registrasi mata kuliah atau KRS secara online. Sistem KRS secara online tidak jauh berbeda dengan sistem KRS manual. Hanya saja pengisian KRS dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi, terutama teknologi internet yang saat ini sedang berkembang. Sebagian besar universitas yang menerapkan sistem KRS online menggunakan aplikasi yang berbasis web, yaitu dengan pengaksesan website. Namun, ada pula universitas yang telah menerapkan pengisian KRS online dengan aplikasi. TAU adalah salah satu universitas yang juga mengharuskan mahasiswanya untuk melakukan proses registrasi mata kuliah atau KRS, dan Tanri Abnek Universitas akan mulai menerapkan sistem KRS secara online. Landasan teori. Satu, sistem informasi. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu mempunyai komponen-komponen atau components, batas sistem atau boundary, lingkungan luar atau environments, penghubung atau interface, masukan atau input, keluaran atau output, pengolah atau proses, dan sasaran objek atau objektif, atau tujuan atau goal. Informasi merupakan data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Basis data. Basis data atau database merupakan suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi. Untuk mengolah basis data diperlukan perangkat lunak disebut database manajemen sistem atau DBMS. Unified Model Language. Unified Model Language atau UML adalah salah satu alat bantu yang sangat handal di dunia pengembangan sistem yang berorientasi objek. Hal ini disebabkan karena UML menyediakan bahasa permodalan visual yang memungkinkan bagi pengembang sistem untuk membuat cetak biru atau visi mereka dalam bentuk yang baku, mudah dimengerti, serta dilengkapi dengan mekanisme yang efektif untuk berbagi atau sharing, dan mengkomunikasikan rancangan mereka dengan yang lain. B. Use case diagram. Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana. Sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Inilah gambar use case diagram.
ada simbol dan keterangannya. Simbol yang ini untuk aktor, ini association, ini extends, dan juga use case atau include, depends on, dan inheritance. C. Activity diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Gambar 3 menunjukkan notasi dari activity diagram. Simbol dan keterangan. Ada simbol untuk activities, initiate activities, ini start of the process, bagian start. Ini termination of the process, proses dikatakan proses selesai. Kalau yang ini synchronization bar, yang ini decision activities. Masuk ke dalam pembahasan. Sistem analisis sistem berjalan berdasarkan dari observasi di lapangan. Diperoleh alur sistem berjalan dalam proses pengisian KRS mahasiswa di UIGM. Mulai dari start, mahasiswa ambil slip pembayaran, mahasiswa membayar tagihan kuliah, lanjut mengembalikan bukti slip pembayaran ke BAU, lalu mahasiswa melakukan pengembalian KRS. Lalu bukti pengambilan KRS diberikan ke akademik, ke prodi, dan mahasiswa. Lalu N selesai. Inilah gambar dari use case diagram dan ini penjelasannya. Pada gambar di atas menunjukkan use case diagram pada penelitian ini. Adapun dalam gambar terdapat 3 aktor yaitu mahasiswa, dosen, dan akademik. Terdapat 7 proses dalam sistem diantaranya user dapat melakukan login. Lalu dapat menginput KRS serta cetak KRS. 1, 2, 3. Pada proses penginput KRS hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk input. Sedangkan dosen dan akademik hanya dapat memvalidasi KRS mahasiswa. Validasi. Akademik di sini berperan sebagai admin yang melakukan registrasi user dan memanage data user. Ada 4. Mengelola data mahasiswa, mengelola mata kuliah, mengelola data dosen, login juga bisa. Selanjutnya, activity diagram. Activity diagram di bawah ini menunjukkan seluruh proses kegiatan yang dilakukan oleh user terhadap sistem sesuai dengan proses yang telah ditentukan dalam use case diagram sebelumnya. Adapun activity diagram pada penelitian ini terdiri dari 3 activities antara lain activity diagram login, activity diagram entry KRS, dan activity diagram cetak. Activity diagram login. Mulai untuk login, masukkan username dan password. Lalu pilih login. Dari sistem mengecek valid tidaknya data yang masuk. Masuk ke halaman pengolahan KRS. Dan simbol ini dijelaskan untuk decision activity. Masuk ke dalam halaman KRS, pengolahan KRS. Menampilkan halaman pengolahan KRS, lalu ke sistem juga, lalu selesai. Activity diagram entry KRS, dosen, mahasiswa, akademik, bagian ini, dan sistem yang ini. Mulai, pilih menu KRS. Ini seharusnya ke sini. Maafkan kalau saya tidak membuat panahnya. Menampilkan halaman KRS, pilih menu KRS dari awal, menampilkan halaman KRS, pilih isi KRS, lalu
Ditampilkan halaman isi KRS dari sistemnya, menampilkan tampilan mata kuliah, lalu mengisi form dari dosen mahasiswa akademiknya, bisa mengisi form KRS, klik simpan, lalu dari sistem menyimpan data ke database, lalu menampilkan pesan data KRS tersimpan. Lalu dosen, mahasiswa, atau akademik melihat KRS, lalu selesai. Pada activity diagram cetak, dari dosen, mahasiswa, atau akademik, mulai pilih cetak KRS. Ini seharusnya nyambung ke sini. Maafkan kalau saya ada kesalahan. Lalu ke sistem, mengambil data ke database, lalu menampilkan file KRS. Lalu dari sininya memilih isi KRS, menampilkan halaman cetak dari sistemnya, lalu klik cetak, melakukan proses cetak dari sistemnya, terus muncullah hasil cetakannya, lalu selesai. Masuk ke dalam sequence diagram. Sequence diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan alur komunikasi antar objek. Dengan waktu penyampaian pesan yang digambarkan secara vertikal, terdapat 4 sequence diagram dalam perancangan sistem KRS online, yaitu proses login, proses penambahan mata kuliah, dan proses penghapusan mata kuliah dari daftar KRS. Sequence diagram login. Sequence diagram untuk proses login diterapkan saat mahasiswa melakukan login. Ini gambarnya. Lalu ini penjelasannya. Proses diawali dengan mengisikan data login seperti username dan password pada form login. Kemudian sistem akan melakukan validasi data ketika mahasiswa mengklik tombol login. Validasi oleh sistem dilakukan dengan cara mencocokkan data yang dimasukkan oleh mahasiswa dengan data yang ada pada basis data. Apabila data tidak cocok, maka akan ditampilkan peringatan bahwa data yang dimasukkan salah. Apabila data sesuai, sistem akan menampilkan halaman utama. Lalu, sequence diagram entry KRS. Sequence diagram entry KRS menampilkan proses ketika mahasiswa menambah data mata kuliah yang diambil ke dalam KRS. Ini gambarnya dan ini penjelasannya yang telah dibuat. Atau menambah mata kuliah ke dalam daftar rencana studinya. Proses dimulai dengan memilih mata kuliah dari sebuah daftar mata kuliah yang ditawarkan. Ini pilih mata kuliah. Selanjutnya, setelah mengklik tombol kirim, ini kirim, data mata kuliah baru akan dikirim ke sistem atau server. Selanjutnya, sistem akan mengecek daftar mata kuliah yang telah dipilih mahasiswa dan melihat apakah penambahan data diperkenankan, yaitu terkait jumlah kredit maksimal yang boleh diambil mahasiswa. Jika kondisi memungkinkan, server akan menambah data mata kuliah pada daftar rencana studinya di dalam basis data. Sekian dari saya presentasi saya. Apabila ada kekurangan, maafkan kekurangan yang tadi saya buat. Lebih kurangnya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.